Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, kita masuk di hadis yang ke-6. Di sini tertulis al-haditsu as-sadisu. Hadis yang ke-6. Fi fadli tilawatil Quran, membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ini di bulan Ramadan ya. Wa adabiha, dan adab-adab membaca Al-Quran. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, bahwa Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Jadi Al-Quran mendatangi para pembaca Al-Quran. Syafi'an, untuk memberi pertolongan. Al-Qurannya datang untuk menolong yang membaca, untuk dimasukkan ke surga. Itu namanya syafaat. Syafi'an li ashabihi, menjadi syafaat bagi pembacanya. Rawahu Muslim. Di sini umum ya, tidak disebutkan tentang di bulan Ramadan ya. Qira'ul Quran tidak jelas. Maka dari hadis ini bukan hanya sebagai dalil di bulan Ramadan saja, hendaknya menjadi kebiasaan kita membaca Al-Quran, baik di bulan di luar Ramadan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Al-haditsu, hadis ini dalilun ala fadli tilawatil Quran. Hadis ini adalah dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran. Wa azimu sawabihi, dan dalil tentang besarnya pahala membaca Al-Quran indallah, di sisi Allah. Pahalanya besar di sisi Allah. Kenapa dikatakan besar? Wa annahu, karena Al-Quran itu syafi'un li ashabihi, menjadi penolong kepada pembaca Al-Quran. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fi duhulil jannah, agar bisa dimasukkan ke dalam jannah, ditolong oleh Al-Quran. Tapi Al-Quran itu hanya mendatangi pembacanya. Wa anin Nawas ibni Sam'an, dari Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sam'an, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil Qur'ani, didatangkan Al-Quran, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa ahlihi, dan ahlinya, ahli Quran. Jadi di dunia itu ada yang disebut ahli Quran. Seperti dalam hadis disebutkan, hadis sahih
Innalillahi ahlun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu mempunyai orang-orang pilihan. Yang disebut kalau kita artikan ahlun. Allah itu punya orang-orang pilihan. Wa ahlullahi, dan pilihan Allah itu ahlul Quran. Pilihan Allah itu adalah ahli Quran. Nah, maka di sini ada juga perkataan di sini wa ahlihi, dan ahli Quran. Al-Qur'annya datang, ahli Qur'annya datang pada hari kiamat. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ahli Quran itu yang bagaimana? Ketika menafsirkan ayat qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadul qur'an ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Surat apa itu? Al-Furqan. Kita lihat Al-Furqan ayat 30 yang bawa mushaf. Al-Furqan ayat 30. Ya, betul. Rasul mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran ini mahjura. Mahjura itu artinya dihajar. Dihajar, kalau bahasa mahjur itu kalau diterjemah diboikot. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diboikot. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid, yang dimaksud memboikot Al-Quran itu ada 5 perkara. Yang pertama, tidak mau mendengarkan dan tidak mau membaca. Membaca Al-Quran tidak mau, malas, lebih senang baca koran, baca media-media, pokoknya selain Al-Quran. Al-Qurannya kemana? Mahjur, ditinggal, diboikot, dan tidak mau mendengarkan. Karena capek membaca, bisa jadi mendengarkan. Makanya tidak boleh nyetel murotal kalau tidak mendengarkan. Itu yang pertama. Apa tadi? Tidak mau membaca dan tidak mau mendengar. Yang kedua, tidak mau mentadabburi, tidak mau mempelajari, tidak mau memahami Al-Quran. Ini makna apa tadi? Mahjuro. Allah padahal mengingatkan, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah kalian tidak mempelajari Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang hati kalian itu sudah buta, sudah tertutup. Nauzubillah. Itu kejelekan dan celaan dari Allah kepada orang yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Karena maksud diturunkan Al-Qur'an itu bukan sekedar baca. Walaupun membaca itu mendapat pahala 1 huruf 10, tapi menghentikan pada bacaan saja, hanya dibuat rutinan tiap Jumat, cuma lagi rame-rame baca Al-Quran, sebatas itu masih dicela oleh Allah. Tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkan. Nah, itu tercela. Rasulullah SAW mencela kelompok Khawarij, para pemberontak, karena tidak mau memahami, karena sekedar membaca. Rasul mengatakan, saya haruju min di ihada, akan keluar dari orang ini kaum yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, tapi tidak mau, bacaannya tadi tidak melampaui kerongkongannya, tidak mau, tidak paham. Juga di surat Al-Baqarah di awal-awal Allah mengatakan,
Wa minhum ummiyuna. Mereka itu ummi, la ya'lamunal kitab. Ummi itu sekedar baca, tidak la ya'lamun. Tidak apa? Tidak tahu isinya apa. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Mereka ummi, tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti isinya. Maka itu kejelekan, karena itu sifat-sifat kebodohan, sifat-sifat orang bodoh. Seperti apa? Keledai yang Allah katakan apa? Membawa kitab di punggungnya tapi tidak tahu apa isinya. Celaan kepada orang-orang yang hanya punya Quran tapi sebatas dibaca saja, tidak tahu maknanya. Itu yang kedua. Apa yang kedua tadi? Tidak mau mempelajari. Yang ketiga, tidak mau mengamalkan. Ini lebih jelek lagi karena memang maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran itu untuk diamalkan. Yang keempat, tidak mau berhenti pada hudud. Hudud itu batasan-batasan. Hududillah, hudud Al-Quran itu isinya hudud, batasan-batasan. Ada ketika di surat At-Talaq Allah katakan ya, wa tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah. Wa man yata'adda hududahu faqad dzalama nafsahu. Orang yang melampaui batasan-batasan Allah, dia telah menzalimi dirinya. Yang kelima, tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai syafi, sebagai obat. Nah, karena Al-Quran itu apa? Syifa lima fis sudur. Maka ahlul Quran yang dimaksud di sini yang punya 5 sifat tadi, lawannya yang 5 tadi. Apa berarti? Ahlul Quran itu orang yang mau membaca, mau mendengarkan. Nah, yang kedua mau mentadaburi, mempelajari, memahami. Yang ketiga mau mengamalkannya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat menghentikan diri di batasan-batasan Allah, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan yang kelima orang yang menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Itu ahli Quran. Dari itu saya nasihatkan pada saya pribadi, keluarga, kemudian hadirin jamaah, nah, dan yang mengikuti pelajaran ini maupun yang tidak hadir, untuk mumpung masih diberi kesehatan, ya, mengupayakan dirinya menjadi apa? Ahli Quran. Karena itu ahlullah. Rasul mengatakan apa? Ahlullah. Inna lillahi ahlun, kata Rasul. Allah itu punya orang-orang pilihan. Wa ahlullahi ahlul Quran. Pilihan Allah adalah ahli Al-Quran. Alladzina kanu ya'maluna bihi. Akan didatangkan pada hari kiamat Al-Quran dan ahli Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Taqdumuhu surat Al-Baqarah wa Alu Imran. Kemudian maju surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Wa daraba lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menggambarkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Bukan seluruh Al-Quran, tapi Ali Imran, Al-Baqarah sama Ali Imran. Digambarkan oleh Rasulullah dengan 3 permisalan. Manasituhunna ba'du, yang aku tidak lupa. Qala ka'annahuma ghamamatani. Seakan-akan surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu seperti ghamamatan. Ghamamatan itu 2 awan, 2 gumpalan awan.
yang mau melindungi orangnya, pembacanya. Audullatani saudawani bainahuma syarqun, atau seperti naungan. Dullah itu naungan, dua naungan. Au ka'annahuma hizqani min tairin sawwaf, atau seperti dua sayap burung yang luas. Tuhajani an ashabihi, untuk melindungi para pembaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, fayambagi lisaimi, maka hendaknya orang yang berpuasa an yuksara min tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Fi hadhil ayyamil mubarakah, di hari-hari yang penuh barokah ini, walayalis syarifah, dan malam yang mulia. Siangnya barokah, malamnya penuh kemuliaan. Fa inna likasratil qiraati fi ramadana maziyatan khasatan, karena memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini mempunyai kekhususan tersendiri, atau kekhususan tersendiri memperbanyak membaca Al-Quran. Laisat li ghairihi minas suhur, yang nilainya tidak sama dengan bulan-bulan selain Ramadan. Waliyagtanima, dan hendaknya benar-benar dimanfaatkan. Nah, benar-benar jangan sampai terlewatkan syarfaz zamani fi hadas sahri, kemuliaan waktu di bulan ini. Nah, waktunya cepat berjalan, waktunya sangat cepat, sementara umur kita pendek, ilmu sangat banyak, waktu sangat cepat. Waktu itu kayak pedang, ya, yang bermata dua. Kalau kita tidak bisa pandai-pandai menggunakan waktu itu, maka waktu itu akan menebas kita. Nah, yaitu orang-orang yang lalai, yang kata Rasul SAW, dua kenikmatan yang banyak dilalaikan kebanyakan manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Maka kelalaian itu dikatakan oleh para ulama bahwa kelalaian, artinya lalai itu tidak menggunakan waktu dalam perkara yang bermanfaat pada dirinya, itu lebih jelek daripada kematian. Kenapa? Karena kalau kematian itu hanya memutus dengan dunia ini, sedangkan kelalaian memutus seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih jelek. Fa innal laila, karena waktu malam. Oh, mana ini? Alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Wa qiraatul Qur'an fi layali Ramadan laha maziyatun. Membaca Al-Qur'an di malam Ramadan mempunyai perbedaan yang sangat jauh dengan ketika membaca di bulan selain Ramadan. Fa innal laila, karena waktu malam, tangqati'u fihi as-sawaghil, karena di waktu malam itu sudah berhenti kesibukan-kesibukan. Wa tajtami'ul humamu, dan bisa fokus, pikiran bisa fokus. Wa tawata'ul qalbu wal lisani ala tadabburi, dan bisa mudah menyatukan
bacaan lisan dengan hati untuk tadabbur. Dan ini merupakan adab di dalam membaca Al-Quran, bersatunya antara hati dengan lisan. Apa yang dia baca itu ngikuti maknanya. Yang susah kalau apa? Tidak ngerti bahasa Arabnya. Kalau tidak ngerti bahasa Arab, baca Al-Quran, ya itu tadi sekedar baca, dapat pahala kalau ikhlas karena Allah 10. Naik lagi derajatnya, pahalanya lebih tinggi lagi kalau dia menyertakan maknanya, faham maknanya. Jadi faham apa yang dia baca, maksudnya faham, ceritanya faham, kisahnya faham, hukum-hukum yang diterangkan di situ faham. Maka di sini menjelaskan tentang pentingnya apa? Belajar bahasa Arab. Hubungannya dengan nasib dirinya sendiri, dengan kualitas dirinya sendiri. Nah, bukan perkara yang semestinya untuk dilalaikan. Wallahul musta'an. Hanya Allah tempat memohon pertolongan. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibnu Rajab, innama waradan nahyu an qiraatil Qur'an, dilarangnya membaca Al-Qur'an fi aqalla min salasin alal mudawamati ala dzalika. Dilarang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari itu secara terus menerus, artinya selain di bulan Ramadan, atau secara terus menerus membaca kurang dari 3 hari. Makanya kalau kita lihat sirah para sahabat sampai imam-imam Ahlussunnah itu rata-rata mereka paling cepatnya memang 3 hari sekali khatam. Tapi itu membaca sendiri, bukan khataman kayak orang-orang kita seminggu sekali, sebulan sekali, cuma lagi, tapi royoan. Siapa yang khatam di situ? Yang khatam siapa? Gak ada yang khatam royoan. Tapi kalau imam-imam Ahlussunnah dia memang baca setiap Jumat, mulai dari Al-Fatihah, Jumat berikutnya selesai. Rata-rata seperti Imam Ahmad seminggu sekali selesai. Fa'amal awqatu al-mufaddalah, adapun di waktu-waktu al-mufaddalah yang diutamakan, kasyahri Ramadan, seperti bulan Ramadan, wa khususan al-layali, khususnya di malam-malam Ramadan, allati tutlabu fiha lailatul qadar, yang diusahakan pada malam-malam Ramadan itu malam Lailatul Qadar, au fil amakinil mufaddalah, atau di tempat-tempat yang diutamakan, kamak kata, seperti Makkah, liman dakhalaha min ghairi ahliha fayustahabul iksar fiha, maka disunahkan memperbanyak baca Al-Quran padanya. Fayustahabul iksar fiha min tilawatil Quran, artinya kurang dari 3 hari itu boleh, tapi di waktu-waktu al-mufaddalah tadi. Yang tidak boleh itu secara terus menerus di luar bulan Ramadan. Membaca misalnya Al-Quran selesai setiap 2 hari sekali. Itu yang dimaksud larangan di dalam hadis tersebut. Adapun di bulan Ramadan tidak apa-apa, misalnya setiap 2 hari sekali selesai, setiap 2 hari selesai khatam,
Nah, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bisa menyelesaikan khatam sehari 2 kali khatam. Tidak ada, sampai sekarang belum ada kisahnya imam siapapun yang bisa seperti beliau. Kata Syekh Al-Bukhari, belum itu di dalam sholatnya. Nah, belum di dalam sholatnya. Al-Imam Syafi'i tidak apa-apa karena ini memang waktu yang mufaddalah tadi, waktu khusus yang disebut dengan Syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran. Maka dari itu jangan waktu dibuang tidur saja, banyak tidurnya daripada membaca Al-Quran. Banyak terlewati. Waktunya cepat lewat, sebulan hanya kayak seminggu saja. Tapi kemana? Habis buat apa? Tidur. Iktinaman li fadilatiz zaman, karena mereka benar-benar memanfaatkan keutamaan waktu, wal makan dan tempat. Wa huwa qaulu Ahmad, dan ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad, wa Ishaq wa ghairihima minal a'immah. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Rajab. Wa alaihi yadullu amalu ghairihim, dan ini menunjukkan amalan selain mereka, kama sabaqa dzikruhu, sebagaimana lewat penyebutannya. Nah, wa alal qari'i, maka wajib bagi pembaca Al-Qur'an ayyata'addaba bi'adabit tilawah. Nah, hendaknya pembaca Al-Qur'an itu beradab dengan adab-adab membaca. Allati yang bagi at-tahalli biha, yang hendaknya dia menghiasi diri dengan adab-adab membaca Al-Quran. Apa itu? Yang pertama, ikhlasun niyah lillahi ta'ala, ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal qiraatu ala taharatin, membaca dalam keadaan suci. Nah, kan Syekh Utsaimin juga merujukkan la yamassuhu illal mutahharun, itu maksudnya yang boleh menyentuh Al-Qur'an itu yang suci. Yang kedua, bersiwak. Nah, artinya diusahakan kondisi mulutnya dalam keadaan bersih, tidak kotor dengan sisa-sisa makanan dan seterusnya. Kenapa? Karena yang akan dibaca itu adalah kalimat-kalimat yang termulia. Nah, kalimat-kalimat pilihan Allah Subhanahu wa taala, kitab termulia dari seluruh kitab yang pernah Allah turunkan. Dan merupakan kitab bahasa ahli surga yang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikekalkan menjadi bahasa ahli surga. Maka yang paling berhak untuk diperbagus bacaannya itu adalah apa? Al-Qur'an. Baik itu suaranya maupun bacaannya itu Al-Qur'an. Yang paling berhak untuk didengarkan itu adalah Al-Qur'an. Li'anna dzalika min ta'zimi kalamillah, karena yang demikian itu termasuk cara mengagungkan kalam Allah, mengikhlaskan niat dalam keadaan suci dan bersiwak. Wa alaihi, dan hendaknya para pembaca Al-Qur'an itu ayyatalaffadza bil Qur'an, melafalkan, di dalam membaca Al-Qur'an itu dilafalkan. Wa man iktafa bin nazri al-mujarrad lam yakun qari'an. Kata Syekh, orang yang hanya melihat Al-Qur'an, tak lihat bibirnya kok diam, ya, tidak gerak. Nah, yang demikian itu bukan pembaca Al-Qur'an. Apa namanya? Pemandang Al-Qur'an namanya, ya. Orang yang melihat Al-Qur'an, tidak disebut apa? Qari. Nah,
Apa pahalanya melihat Al-Quran? Ada dalil enggak? Pahalanya memandangi Al-Quran. Coba dilihat kata keterangan beliau, wala yahsulu lahu sawabut tilawah. Maka dia tidak memperoleh pahala tilawah. Nah, dan Al-Quran ketika orangnya membaca kemudian paham maknanya, diikuti, itu menjadi penyejuk jiwanya, menjadi penghilang dari kegelisahan, keresahan, dan menjadi nur. Nur itu artinya cahaya. Dan cahaya Al-Quran kalau sudah masuk di hati, itu membias ke seluruh badan, bahkan nampak dari wajahnya Ahlul Quran. Walaupun kulitnya kulit hitam, beda dengan orang kulit putih tidak baca Al-Quran. Nah, wa alaihi ayyatadabbara ma yaqra'u, dan wajib pembaca Al-Quran itu tadabbur. Apa tadabbur? Tadi memahami, tidak sekedar baca bleb. Enggak. Makhrajnya enggak diperhatikan, huruf-hurufnya enggak, makhrajnya enggak diperhatikan. Apalagi maknanya. Jadi maknanya diikuti, tadabbur. Li'anna hadza minal maqasidi al-matlubati. Karena ini yang merupakan yang dimaksud dan yang dituntut dari ahli Quran tadi. Baca dengan baik, enak. Makanya para nabi dan juga orang-orang yang beriman ketika membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran kharru sujadan wa bukiya. Mereka tersungkur sujud wa bukiya. Apa bukiya? Nangis. Langsung luluh hatinya. Coba ketika Rasulullah mengatakan imami yang suruh Abu Bakar ngimami, Aisyah komplain, ya. Jangan ya Rasul, Abu Bakar itu kalau ngimami nggak jadi sholat nanti, nangis, isinya nangis toh. Ketika membaca Al-Quran nangis. Apa pengaruhnya? Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada targhib, ada tarhib, ada targhib pemberian semangat, ada tarhib menakut-nakuti, sehingga tercampur antara cinta kepada Allah, antara takut kepada Allah, antara harap. Keluar air dari matanya, menangis. Dan itu sifat orang-orang mulia, sifatnya para nabi, sifatnya hamba-hamba Allah yang bertakwa dan beriman. Nah, wa min adabit tilawati, di antara adab tilawah, an yasjudal qari'u, hendaknya pembaca itu sujud. Idza marra bi ayati sajdatin, ketika melewati ayat-ayat sajadah, hukumnya sunnah. Nah, wa huwa ala wudu'in, dan dia dalam keadaan wudu, fi ayyi waqtin kana, di waktu apa saja. Misalnya habis asar baca Al-Quran, kok melewati surat atau ayat sajadah, sujud. Sunnah seperti itu. Nah, insyaallah ini dulu, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan ahad depan. Insyaallah kita tutup dengan darul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.